Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Naftalina. Di kesempatan kali ini kita akan bahas ya latihan soal lagi untuk persiapan teman-teman dalam UKPPG, terutama di uji tertulis ya, PPG Prajabatan tahun 2023 atau 2022 ya. Nah, di kesempatan kali ini nanti kita akan bahas 20 soal ya tentang latihan soal-soal yang ada di LMS ya, karena selama 2 semester ya atau hampir 1 tahun itu kan kita belajar banyak. Nah, jadi pada kesempatan kali ini untuk yang pertama ya, untuk bagian latihan soal LMS ini saya fokus ke teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Jadi untuk persiapan teman-teman aja, nanti barangkali ada yang keluar soal yang seperti ini kayak gitu, memberikan gambaran aja teman-teman. Oke, yuk kita langsung mulai aja teman-teman ya. Seperti biasanya, silahkan nanti teman-teman dibaca dulu, kemudian mencoba untuk menjawab, dan nanti di sini saya akan membahasnya juga kayak gitu. Ini jawabannya apa, oke? Yuk lanjut ya teman-teman. Kita mulai dari nomor 1 dulu ya. Tantangan yang muncul akibat adanya teknologi dan komunikasi atau TIK ya dalam dunia pendidikan, kecuali A. Peserta didik lebih tertarik mempelajari TIK dibandingkan materi pembelajaran. B. Peserta didik rela berjam-jam untuk mengakses internet. C. Guru dapat berkomunikasi dengan peserta didik dengan mudah tanpa terbatas jarak dan waktu. D. Peran guru bisa saja tergantikan dengan adanya teknologi. Asesmen pembelajaran menggunakan teknologi rentan diretas ya. Kalau kecuali ya teman-teman ya, di sini jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, silang ya teman-teman ya. Nomor 2, cenderung lebih mudah untuk berbaur dan bersosialisasi dengan sekitarnya. Oke, melek teknologi sehingga mudah untuk mengakses informasi yang diinginkan, lebih cepat dalam mempelajari hal baru, serta menyukai lingkungan yang memberi mereka ruang untuk tumbuh dan lebih kreatif, merupakan karakteristik dari generasi. Nah, kita itu kan sebenarnya generasi apa teman-teman ya? Apakah generasi baby boomers, atau B generasi X, C generasi Y, D generasi Z, E generasi alpha? Yang benar adalah jawaban teman-teman apa? Generasi Z ya teman-teman ya. Yuk lanjut. Jadi nanti teman-teman di soal ini itu ada yang 2 jawaban. Jadi satu soal itu bisa jadi 2 jawabannya. Yang nomor 3, untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memperbaiki mutu pembelajaran, terdapat 3 hal yang harus diwujudkan, yaitu A. Peserta didik dan guru harus memiliki akses kepada teknologi digital dan internet dalam kelas sekolah dan lembaga perguruan tinggi. B. Guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan alat-alat dan sumber-sumber digital untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. C. Memperhatikan bahwa peserta didik mengikuti suatu urutan yang koheren dan terkendali. D. Memberikan kesempatan adanya partisipasi dari pengguna dalam bentuk respon baik berupa jawaban, pemilihan keputusan, dan percobaan. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengontrol laju kecepatan belajarnya sendiri. Yang mana teman-teman jawabannya? Untuk memperbaiki mutu pembelajaran ada 3 hal yang diwujudkan, yaitu apa aja teman-teman? Jawabannya adalah di sini ada 2 ya teman-teman ya, yaitu salah 2-nya ada yang ini A dan B. Nah, oke. Lanjut ya, kita lanjut nomor 4. Seiring berkembangnya penggunaan TIK mengakibatkan adanya perubahan peran guru dan peran peserta didik. Berikut yang termasuk perubahan peran peserta didik antara lain kecuali A. Peserta didik yang awalnya hanya sebagai penerima informasi pasif menjadi partisipan yang aktif dalam pembelajaran. B. Peserta didik tidak hanya mengingat fakta-fakta atau mengungkapkan kembali informasi yang diterimanya dari guru, namun mampu menghasilkan informasi atau pengetahuannya yang baru. C. Menjadi instruktur yang memberikan perintah, melainkan sebagai mitra belajar dan memfasilitasi segala hal yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. D. Peserta didik yang awalnya belajar secara individu menjadi belajar secara kolaboratif dengan orang lain ya. Peserta didik yang awalnya hanya mengungkapkan kembali pengetahuan menjadi penghasilan pengetahuan sendiri. Karena di sini yang ditanyakan soal itu adalah perubahan perannya siapa? Perannya peserta didik. Berarti di sini A betul ya, B juga betul, C nah ini yang keliru teman-teman, ini yang kecuali kan tadi menjadi instruktur. Jadi peserta didik itu bukan menjadi instruktur, tapi kan menjadi pembelajar sepanjang hayat kan. Ini juga benar, ini juga benar ya. Berarti jawaban yang tepat ya untuk kecuali ini adalah C. Lanjut nomor 5.
tahapan di mana guru masih cenderung mendominasi kegiatan pembelajaran di kelas, namun sudah menggunakan TIK untuk tujuan meningkatkan profesionalisme, fokus pada peningkatan pengajaran mata pelajaran untuk memperkaya bagaimana mengajar dengan berbagai aplikasi TIK. Yang mana A. Applying atau menerapkan ya, B. Infusing menanamkan, C. Transforming transformasi, D. Emerging muncul ya, atau E. Evaluation atau evaluasi. Jawaban teman-teman yang mana teman-teman? Jawaban yang tepat adalah yang ini ya teman-teman ya, karena di sini kan guru mencoba untuk mendominasi kegiatan pembelajaran. Oh gini, jadi tujuan dari TIK itu kan sebenarnya bukan dari gurunya yang melakukan ceramah terus menerus ya, tapi di sini menggunakan atau memanfaatkan media untuk meningkatkan apa teman-teman, pembelajaran, pengajaran, memperkaya skill bagi guru, dan juga nanti siswa outputnya kan tidak bosan kan terhadap pelajaran yang kita berikan kayak gitu. Yuk nomor 6. Andi merupakan salah satu peserta didik yang memiliki keterbatasan dalam penglihatan. Selama ini Andi selalu mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran menggunakan teknologi. Ya, hal apa yang dilakukan guru untuk menciptakan lingkungan belajar teknologi yang inklusif? A. Guru tidak membedakan kemampuan Andi dengan peserta didik reguler. B. Guru menggabungkan Andi dengan peserta didik reguler. C. Guru menyajikan teknologi audiovisual untuk memudahkan Andi. Guru menyajikan teknologi yang mengakomodasi peserta didik reguler. E. Guru meminta bantuan pendampingan khusus untuk membacakan soal. Nah, di sini permasalahannya tadi kan Andi itu memiliki keterbatasan ini kan dalam hal penglihatan. Berarti gaya belajar siswa itu kan ada audio, visual, kinestetik kan berarti. Berarti di sini untuk memudahkan Andi itu berarti kita pakai audio ya teman-teman. Berarti jawabannya yang C. Sip. Lanjut ya. Nomor 7. Mariska merupakan salah satu peserta didik yang memiliki keterbatasan waktu dalam pembelajaran bahasa Inggris di kelas. Sedangkan orang tuanya tidak mampu memberikan les tambahan kepada Mariska. Sebagian guru yang bijak, hal apakah yang harus kita lakukan menghadapi situasi ini? A. Memberikan link video YouTube berbahasa Inggris yang bisa dilihat di mana saja. B. Memberikan penugasan yang lebih banyak untuk dikerjakan di rumah. C. Menyusun pembelajaran flip classroom dengan materi pembelajaran yang sudah disusun. E. Membentuk kelompok belajar dengan diketuai oleh peserta didik yang pandai berbahasa Inggris. E. Memberikan pembelajaran berbasis masalah di sekitar rumah Mariska dalam bahasa Inggris. Guru yang bijak itu apa yang harus dilakukan? Berarti jawaban yang tepat adalah yang C teman-teman ya. Jadi guru itu perlu menyusun flip classroom ya, nanti siswa bisa belajar sendiri melalui kelas tersebut. Karena tadi kan permasalahannya adalah memiliki waktu terbatas dalam pembelajaran bahasa Inggris. Yang nomor 8 ya. Pada abad 21 ini semua informasi dapat diakses dengan mudah ya, dapat diakses dengan mudah oleh peserta didik. Hal ini mengakibatkan kehadiran guru tidak lagi dinantikan oleh peserta didik. Sebagai calon guru profesional, hal apakah yang bisa dilakukan dalam menghadapi situasi ini ya? A. Memanfaatkan berbagai link YouTube untuk memberikan penugasan rangkuman. B. Menyusun pembelajaran berbasis proyek. C. Memanfaatkan Learning Management System atau LMS ya untuk memberikan penugasan dan berdiskusi kemanapun dan dimanapun. D. Menjadi salah satunya sumber belajar bagi peserta didik. E. Menggunakan gamification dalam assessment. Sini jawabannya ada 2 teman-teman ya. Jawaban yang benar ada 2. Kira-kira yang mana teman-teman? Karena di sini itu kita sudah berbasis teknologi ya, berarti ya 4.0 ya. Maka di sini jawaban yang tepat itu C ya. Jadi memanfaatkan LMS untuk penugasan dan diskusi dimanapun dan kapanpun peserta didik berada. Dan E yang menugaskan gamification dalam assessment. Tuh. Lanjut nomor 9. Bu Nunu ingin mengajarkan materi tentang matematika kepada peserta didiknya. Beliau memutuskan untuk menggunakan media interaktif agar peserta didik lebih tertarik dan mudah memahami materi. Media interaktif apa yang paling tepat digunakan oleh guru tersebut? A. Buku cetak. B. Papan tulis. C. PowerPoint. D. CD Music. E. Aplikasi matematika di smartphone. Nah, kalau yang interaktif mah yang ini ya. Yang E ya. Aplikasi matematika di smartphone. Ya, lanjut teman-teman ya. Kita lanjutkan nomor 10 dan 11. Nah, Pak Erik merupakan guru SMA. Ia ingin mengembangkan kemampuan beradaptasi dan tanggung jawab dalam lingkungan belajar abad 21. Apa saja tema yang direkomendasikan untuk dimasukkan dalam proses pembelajaran agar tujuan tersebut dapat tercapai? A. Kesadaran global dan kewirausahaan. B. Keterampilan belajar sepanjang hayat. C. Kepemimpinan dan bertanggung jawab. D. Kreativitas dan inovasi. E. Komunikasi dan penelitian. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Jawaban yang tepat adalah yang B. Keterampilan belajar sepanjang hayat. Oke, ini yang nanti
dapat dimasukkan dalam proses pembelajaran agar tujuan dapat tercapai ya. Nomor 11, seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah: A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK. B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. D. Memilih media tidak perlu banyak merepotkan agar tidak perlu pertimbangan agar tidak merepotkan. E. Menggunakan media yang tersedia di sekolah. Mana teman-teman yang tepat? Media pembelajaran itu sebenarnya kan tujuannya guru menggunakan tambahan media ya, atau alat tools bantuan lainnya untuk kegiatan pembelajaran itu kan nanti siswa dapat mengambil pesan toh. Oh, ada pesan apa sih yang bisa dipelajari dari alat peraga ini, misalnya kayak gitu. Berarti jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Yang sebelah situ, yang C. Nah, itu ya. Jadi media itu dapat digunakan untuk membawa pesan dalam suatu kegiatan belajar. Jadi tujuannya untuk mempermudah guru dalam pembelajaran dan nanti akan membawakan pesan yang bisa disampaikan kepada anak-anak, atau anak-anak bisa menyerap sendiri pesannya apa sih, kayak gitu ya. Yang nomor 12, memilih media pembelajaran hendaknya tidak boleh sembarangan, tetapi harus didasarkan pada kriteria tertentu. Misalnya, apakah untuk belajar individu, kelompok kecil, kelompok besar, atau massal. Pernyataan tersebut dalam pemilihan media termasuk ke dalam kriteria: A. Tujuan, B. Sasaran didik, C. Ketersediaan, D. Strategi, dan E. Konteks penggunaan. Nah, karena di sini itu tadi ya harus didasarkan pada kriteria tertentu ya. Tadi ada individu, kelompok kecil, kelompok besar, massal. Berarti kan sebenarnya konteks penggunaannya kan mau dalam skala apa, dalam skala kecil, besar, kelompoknya bagaimana, ya pembagian kelompoknya bagaimana. Berarti kan itu konteks penggunaan. Jawabannya tepat yang E teman-teman. Lanjut nomor 13 ya. Pada saat persiapan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah: A. Pendidik harus mengetahui latar belakang budaya siswa dan sekolah. B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media belajar tersebut. C. Pendidik harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. D. Pendidik menyesuaikan dengan materi pembelajaran. E. Pendidik memahami strategi pembelajaran yang digunakan. Nomor 13 jawabannya yang mana teman-teman? Kemampuan dasar yang dimiliki guru terkait dengan keterampilan memilih media. Berarti jawaban yang tepat yang ini teman-teman ya, B ya. Jadi pendidik itu harus memahami karakteristik dari media yang akan digunakan. Jadi bagaimana cara operasionalnya, kemudian bagaimana cara untuk merawatnya, menggunakannya, mengembalikannya bagaimana, kayak gitu kan, biar tidak rusak. Ini penting bagi guru. Nomor 14 ya. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru harus dapat menentukan jenis media yang tepat sesuai dengan materi. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi ke dalam: A. Media yang memiliki daya liput yang luas dan media yang memiliki daya liput terbatas. B. Media yang dapat didengarkan saja dan media yang dapat dilihat. C. Media tradisional dan media berbasis TIK. D. Media 2 dimensi dan media 3 dimensi. E. Media visual dan audio visual. Nomor 14 yang mana teman-teman jawabannya? 14 jawabannya yang tepat adalah, dari kalau dilihat dari ini ya, kemampuan jangkauannya itu berarti yang A yang tepat teman-teman. Nah, yuk kita lanjutkan teman-teman ya, nomor 15. Di ruang media tersebut, berbagai macam media yang sudah berdebu dan agak usang. Sebagai seorang pendidik yang kreatif ya, sebaiknya dapat memanfaatkan media dan memilih media mana yang akan digunakan. Dia memiliki beberapa pertimbangan dalam hal ini. Pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan adalah, coba teman-teman baca A sampai E. Yang mana kira-kira yang tepat? Yang tepat adalah yang A teman-teman ya. Jadi tujuan, sasaran didik, karakteristik, waktu pengoperasian, biaya, konteks penggunaan, dan mutu jenis teknis. Itu yang jadi pertimbangan guru ketika mau menggunakan media pembelajaran. Gitu ya. Yuk lanjut nomor 16. Berdasarkan rencana strategis Renstra ya, Departemen Pendidikan Nasional tahun 2010-2014, untuk dapat memberikan pelayanan prima, salah satu yang perlu dilakukan adalah mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan melalui pendaya gunaan ICT di bidang pendidikan yang mencakup peran di bawah ini, kecuali: A. ICT sebagai substansi pendidikan. B. Alat bantu pembelajaran fasilitas pendidikan. C. Standar kompetensi penunjang administrasi pendidikan. D. Alat bantu manajemen satuan pendidikan dan infrastruktur pendidikan. E. Pengembangan bakat dan daya kreativitas siswa. Jawabannya tepat yang mana teman-teman? Kecuali ya teman-teman, ingat ini ya. Kecuali berarti yang ini, daya kreativitas siswa. Yuk lanjut ya.
17. Kegiatan guru dalam melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dalam kegiatan topik atau tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam, belajar dari aneka sumber menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran yang dapat dan sumber belajar lain memfasilitasi terjadi interaksi antara peserta didik dengan guru, lingkungan dan sumber belajar lainnya, melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran dan memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio ataupun lapangan disebut kegiatan A. Elaborasi, B. Eksplorasi, C. Konfirmasi. Ini D ya teman-teman ya. D. Browsing, E. Contextual Teaching Learning. 17 jawabannya yang mana teman-teman? Jawabannya adalah yang benar itu eksplorasi ya, karena anak-anak kan di sini mengeksplor kan. Ya, memilih media mempertimbangkan A. Kesesuaian media dengan tujuan materi dan perkembangan siswa, B. Kecanggihan media, C. Kesesuaian media dengan paradigma pembelajaran, kemudian D. Kelengkapan dan kualitas media, E. Benar semua. Gimana teman-teman? Ya, memilih media harus mempertimbangkan ini teman-teman, jawabannya tepat ya. Kesesuaian media, materi, dan perkembangan siswa. Jadi menyesuaikan itu. Oke. Yuk, 2 soal terakhir. Nah, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, Bu Siti menugaskan peserta didik untuk mencari informasi pada koran tentang bencana alam yang terjadi di Indonesia. Peserta didik kemudian diminta untuk mengunggah informasi hasil dari pengamatan dengan bentuk tulisan yang dapat dibaca oleh teman sebaya, teman lainnya ya. Berikut ini merupakan perangkat digital yang dapat digunakan adalah yang mana teman-teman? A. Gmail, B. Blogger, C. YouTube, D. Google Form, E. TikTok. Jawabannya tepat, perangkat digital itu adalah yang Blogger ya, blog, berbasis blog. Nomor 20. Peserta didik di era digital memiliki kemudahan dalam mencari berbagai informasi sebagai sumber belajar, serta mengembangkan kreativitas. Namun, dalam penggunaan perangkat digital, terdapat beberapa masalah yang terjadi, salah satunya tentang etika penggunaan. Berikut ini hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan perangkat digital pada proses pembelajaran, yaitu A. Hak cipta, B. Kecanggihan, C. Platform yang digunakan, D. Aksesibilitas, E. Efektivitas. Berarti jawaban yang tepat teman-teman ya di sini ya. Yang mana ya teman-teman? Etika penggunaan. Kalau etika penggunaan itu berarti di sini yang harus dipertimbangkan adalah hak cipta ya teman-teman ya. Nah, ya tidak dikira plagiarisme. Kayak gitu ya teman-teman. Apakah ada lagi? Soalnya tidak ada. Wah, kita udah bahas 20 soal ya teman-teman ya, terkait dengan persiapan teman-teman untuk menghadapi uji tertulis UKK PPG Prajabatan. Jadi sebenarnya itu kita maksimalkan latihan soal aja teman-teman ya. Selama kalian udah kuliah hampir mau 1 tahun atau 2 semester itu kan banyak yang kita perolehkan, rata-ratanya kan lupa tentang materinya. Jadi latihan-latihan soal aja, entah latihan soal pedagogik ataupun latihan soal dari LMS kayak gini, teman-teman pelajari aja ya. Kemudian apalagi ya teman-teman, pokoknya semangat terus bagi para pejuang PPG. Kalau saya kemarin belajarnya itu berdasarkan video-video YouTube kayak gitu, ataupun latihan soal dari tahun-tahun sebelumnya. Itu aja teman-teman, jadi jauh beda sebenarnya. Hanya kalau misal di PPG Prajabatan ini kan untuk UP ya, bukan UP istilahnya, uji tertulisnya UKPPG itu kan lebih ke berbasis TPACK kan, teknologi pedagogi content knowledge kayak gitu ya. Pelajari aja teman-teman ya. Sekian teman-teman ya, 20 soal pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk klik lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan terhadap video terupdate dari saya ya gitu ya teman-teman. Untuk video berikutnya nanti insya Allah saya akan bawakan juga itu untuk soal latihan LMS berikutnya ya, untuk mata pelajaran atau mata kuliah yang lain. Silahkan ditunggu aja ya teman-teman. Oke teman-teman, akhirnya ya teman-teman, terima kasih sudah berkunjung di YouTube ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Oke, bye bye.